Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Gustina. Saya berperan sebagai konselor. Dan saya Natasha Balkis berperan sebagai seorang ayah. Saya Efri Melisa berperan sebagai ibu dan pembaca narasi. Saya Rizka Maulida berperan sebagai anak. Dan nama saya Nadia Fajoni berperan sebagai kawan Rizka. Jadi di sini kami akan membawakan sebuah drama dengan tema siswa yang suka membolos. Dalam keluarga sangatlah dibutuhkan kasih sayang dan perhatian, terutama pada kedua orang tua harus lebih memberikan perhatian pada anaknya, agar anak tersebut merasa dipedulikan dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak akidah anak tersebut. Terlebih lagi pada orang tua yang sama-sama melakoni dunia kerja, tidak melupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk anak-anaknya. Sehubungan dengan hal itu, dalam konseling keluarga terdapat kasus siswa kelas 2 SMA yang bernama Rizka, di mana Rizka suka membolos dengan teman-temannya yang sudah tidak bersekolah lagi. Dari perilaku Rizka yang suka membolos tersebut, kedua orang tuanya merasa terganggu dengan tugas-tugas mereka, sehingga kedua orang tuanya melaporkan kejadian perilaku ini kepada konselor keluarga dan meminta penyelesaian masalahnya. Dari perilaku Rizka yang suka membolos, ia suka berkeliaran pada jam-jam sekolah dengan teman-temannya yang sudah tidak bersekolah lagi, sehingga dari perilakunya ini membuat kedua orang tuanya merasa tegang dan takutnya akan menular pada adik-adiknya. Kedua orang tua Rizka sama-sama bekerja. Ayahnya seorang dokter dan ibunya seorang sekretaris kantor, yang membuat mereka sibuk dan jarang meluangkan waktu pada anak-anak mereka. Nah, dalam pemecahan masalah ini, konselor menetapkan 2 cara bimbingan, yaitu yang pertama, konseling individual kepada Rizka, dan yang kedua, konseling keluarga kepada keluarga termasuk Rizka. Rizka pengen kasih nampak ke ibu dan ayah tentang pelajaran hari ini dan dapat nilai bagus. Ibu, lihat tadi Rizka dapat nilai bagus di sekolah. Bagus kan? Ya, nah, Bagus juga, gurunya baik-baik banget. bagus lah. Ngajarin Rizka juga biar bisa dapat nilai bagus, biar pintar. Ibu lihat dulu. Sama aja ya, nah, ibu lagi ngurus pekerjaan ibu. Udah, kita naik ke ayam aja. Udah, sih deh. Udah lah, aku naik ke ayam aja untuk hari ini. Ayah lihat lo tadi Rizka dapat nilai bagus di sekolah. Terus juga gurunya baik-baik. Oh iya, nah. Oh, bagus. Ya udah. Jadi mau apa? Mau ngasih tahu kalau Rizka hari ini dapat nilai bagus dan gurunya juga baik-baik. Mau ngajarin tentang pelajaran hari ini agar nilai bagus, bisa pintar. Oh iya. Sama ibu aja ya. Ayah lagi sibuk hari ini nggak? Tadi Rizka juga ada nanya ibu, tapi ibu nggak open. Oh, kamu belajar aja di kamar dulu. Mana tahu ada referensi. Ya udah, aku belajar sendiri. Jadi, karena ketidakpedulian dari kedua orang tuanya Rizka ini, sehingga membuat si Rizka bergaul dengan teman yang di luar sekolah dan mengikuti perilaku dari temannya ini. Ika, Iya Nadia, mau kemana? mau sekolah nih. Ngapain sekolah? Tadi ikut aku aja. Kemana? Nongkrong, tapi bingung. Ya udah boleh juga, ayo. Nadia, ini tempat apa? Ini tempat orang yang suka bolos. Seperti ini tempatnya. Iya, di sini tuh banyak orang. Di sini tuh kita nggak, semestinya kita nggak perlu sekolah, tapi kita sekolah. Mending kita kemari duduk minum. Kita di sini. Nadia sering kemari. Sering. Siapa kemari sama teman-teman lain ini? Iya, kita kan dari temen-temennya. Serem kali tapi ya Nadia, wajah-wajahnya juga. Tidak. Rizka jadi takut ya mereka. Tidak usah takut. Nanti Nadia kenalan sama teman-teman sini. Dan juga banyak temennya. Ya udah, boleh juga. Ini kita terus mau ngapain aja? Kita mau minum dulu. Boleh? Ayo. Dan berikut ini adalah dialog konseling individual kepada Rizka terlebih dahulu. Selamat siang, apa kabar Rizka? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya Rizka datang kemari ingin mengungkapkan sesuatu ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi bisa Rizka tuh menceritakan apa yang Rizka alami, bagaimana Rizka
Jadi dapatkah Rizka mengungkapkan perasaan Rizka saat ini kepada saya? Saya paham apa yang Rizka alami, apa yang Rizka rasakan. Jadi bisakah untuk saat ini Rizka menjelaskan? Saya akan menjelaskan, Bu. Saya terancam akan dikeluarkan dari sekolah dan saya dianggap sering bolos. Nilai saya juga menurun, Bu. Semuanya membuat saya tertekan. Gara-gara kesalahan saya membuat kedua orang tua saya membenci saya dan guru juga membenci saya, Bu. Baik, saya mengerti dan memahami bagaimana perasaan Rizka. Jadi seberapa jauh perasaan tertekan yang Rizka rasakan terhadap orang seperti Rizka? Saya merasa semua keluarga saya memusuhi saya, begitu juga dengan guru. Dari semua ini, saya juga sangat membenci diri saya sendiri, Bu. Hingga membuat saya merasa tak ada saudara, teman, tempat mencurahkan perasaan isi hati saya, Bu. Rasanya saya ingin kabur dari rumah. Baiklah Rizka, saya memahami perasaan Rizka. Jadi dari perbincangan kita tadi ada yang saya catat ya beberapa, yaitu yang pertama Rizka merasa semua keluarga memusuhi Rizka. Yang kedua Rizka membenci diri Rizka sendiri. Yang ketiga Rizka perlu teman untuk menjelaskan apa yang Rizka alami. Yang keempat ide Rizka terasa lebih sedih. Dan yang kelima Rizka ingin kabur dari rumah. Nah mungkin dari yang saya ungkapkan tadi yang membuat Rizka berpikir apa penyebab dari semua yang Rizka alami tadi. Ya, saya mengerti, Bu. Dari semua ini adalah kesalahan saya. Saya suka membolos sehingga membuat keluarga saya membenci dan teman-teman menjauh, terutama pada guru saya. Dan mereka pun dan guru-guru juga tidak memperhatikan saya lagi, Bu, karena kesalahan saya. Tapi semua ini berdampak pada orang tua saya, Bu, yang kurangnya memperhatikan dan sibuk dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing. Baiklah, saya mengerti dari yang Anda rasakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengundang orang tua Anda besok untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang Anda hadapi ya. Iya, Bu, saya sangat setuju dengan Ibu. Mungkin dengan adanya kedua orang tua saya lebih mudah. Dan terima kasih, Bu, untuk bimbingan Ibu hari ini. Mungkin saya permisi dahulu ya, Bu. Baik, sama-sama Rizka, sampai ketemu lagi. Iya, Ibu, terima kasih. Dikarenakan salahnya pergaulan yang dialami oleh Rizka membuat kedua orang tuanya ingin mengkonsultasikan kepada konselor. Dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh si Rizka tersebut. Kemudian melakukan konseling keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Waalaikumsalam. Anak saya udah masuk, Pak. Sabar. Silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih. Jadi menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh Rizka, yaitu suka bolos, dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Untuk itu, apakah ayah dan ibunya bisa mengutarakan perasaan yang kalian rasakan saat ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini prihatin dengan sifatnya Rizka yang menunjukkan tersebut. Dia akhir-akhir ini dia suka membolos dan dia mengikuti temannya yang tidak bersekolah lagi, mengikuti hasutan dari temannya tidak bersekolah lagi sehingga dia membolos. Jadi sebenarnya bukannya dikarenakan kami kurang kasih sayang ke Rizka, tapi kami juga melakukan ini untuk Rizka sendiri. Saya sependapat dengan ibunya Rizka ya, karena dengan kami mencari uang itu mungkin agak sedikit sibuk, cuman itu demi kebaikan anak kami juga. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mengutarakan perasaannya saat ini. Sekarang saya bertanya kepada Rizka,
Kalau Rizka sendiri bagaimana perasaannya saat ini? Bisakah Rizka jujur di depan orang tua Rizka? Saya bingung Bu, harus bagaimana. Orang tua saya membenci saya karena saya sering membolos dan nilai-nilai saya pun menjadi buruk. Masa kamu gitu aja nggak tahu? Anak seperti apa kamu? Di sekolahin kok nggak tahu? Harus mandiri kamu jadi anak. Bapak capek-capek cari kerja walaupun sibuk. Kenapa kamu nggak ngerti? Kenapa kamu nggak harus ngertiin diri kamu sendiri? Sabar ya, biarkan dia berpikir terlebih dahulu, biarkan dia merenungkan apa yang sudah dia perbuat. Pak, berikan dia waktu untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. Jangan terbawa emosi. Saya bingung Bu, harus bagaimana cara menjelaskan tentang keadaan rumah saya. Karena mereka tampak memusuhi saya Bu. Mereka juga tidak suka dengan saya. Akibat saya sering membolos dan nilai-nilai saya juga menjadi kurang. Karena perasaan apa yang Rizka alami, yang Rizka rasakan sehingga bisa berpikiran seperti itu. Padahal mereka berdua adalah keluarga Rizka sendiri. Bisakah Rizka menjelaskan? Maaf Bu Konselor, saya seperti dimusuhi oleh keluarga saya. Ibu dan ayah saya juga sibuk. Jadi saya juga tidak bisa mengutarakan isi hati saya tentang sekolah saya. Dan saya merasa dibenci oleh kedua orang tua saya Bu. Jadi dengan perasaan dan pikiran tersebut, apa yang Rizka lakukan? Dengan pikiran seperti itu, saya kebanyakan menjauh dari keluarga saya Bu. Yang Rizka maksud itu menjauh dari keluarga itu bagaimana? Saya mengikuti teman-teman yang di luar sekolah. Mereka juga sering bolos dan tidak sekolah juga Bu. Mereka juga lebih memahami saya Bu. Mereka mendengar cerita saya tentang sekolah saya. Dan saya nyaman juga Bu mengikuti pergaulan mereka. Jadi apa aja yang udah Rizka lakukan dengan teman-teman Rizka itu? Yang saya lakukan bersama teman-teman saya minum-minum, jalan-jalan, menghabiskan waktu di luar bersama mereka, belanja. Jadi alasan Rizka ingin mengikuti konseling keluarga apa? Walaupun udah saya ajak. Saya ingin berubah Bu, setelah mendengar nasihat dari Ibu. Lah, kalau begitu nak, Apa? Apa nggak salah dengar? Pastinya tidak Pak. Jika kita lihat dari keinginan dari si Rizka ini ingin bersungguh-sungguh dia mau berubah. Dia ingin menjadi seperti dulu dia lagi Pak. Mari itu sama-sama kita mendukung keinginan dari Rizka yang dia itu ingin berubah. Jangan Bapak marah-marah seperti tadi Pak. baik, Bu Konselor. Jadi untuk Rizka, perubahan apa yang ingin Rizka capai, yang ingin Rizka alami? Ingin berubah Bu, saya ingin seperti dahulu lagi, rajin sekolah, tidak membolos, nilai-nilai saya juga baik-baik. Alhamdulillah. Jadi apa yang harus Rizka lakukan untuk mencapai hal itu? Yang ingin saya lakukan, yang pertama saya ingin menjauhi teman-teman yang saya temui di jalan Bu. Yang kedua, saya akan kembali ke sekolah dan mendapatkan nilai-nilai yang bagus seperti dahulu lagi. Dan yang ketiga, saya ingin meminta maaf kepada orang tua dan guru saya Bu. Jadi kalau seperti itu, bisakah Rizka meminta maaf langsung sekarang di depan ayah dan ibu Rizka? Saya ingin meminta maaf kepada kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya. Ayah, maafkan kesalahan Rizka tidak akan mengulanginya lagi ya. Dan ibu, Rizka juga tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Rizka lakukan karena gara-gara Rizka bolos, ibu dan ayah membenci. Maafkan Rizka ya ibu. Saya berharap kejadian hari ini bisa membawa perubahan besar bagi Rizka ya. Bagaimana pendapat ayah tentang kejadian hari ini? Saya sangat bahagia sekali hari ini Ibu menyaksikan putri kami ya Rizka ingin mandiri dan mengakui kesalahan-kesalahannya yang sudah ia lakukan di masa lampau. Dan dia bertekad untuk memutuskan pertemanannya dengan teman-teman di luar sekolahnya dan kembali lagi seperti dahulu. Dan saya sangat berterima kasih. Ayah mau minta maaf sama Rizka karena udah kasar. Sebelumnya juga ayah itu melakukan kesibukan di luar kemampuan
Dan ayah mau sangat berterima kasih kepada Rizka sudah mau berubah. Dan tidak lupa pula saya sangat berterima kasih kepada ibu konselor karena ibu sudah membantu keluarga kami yang sedang bermasalah tadi. Ya Pak, syukurlah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan permasalahan dari keluarga kalian tadi ya. Jadi apabila kedepannya ibu dan ayah dan Rizka sendiri memerlukan bantuan saya dengan senang hati akan menolong. Iya Bu, terima kasih banyak sudah membantu kami. Kalau begitu cukup pertemuannya kita sudahi sampai di sini. Baiklah, kalau begitu pertemuannya kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.